Di sini saya mengambil tema AR dan VR atau augmented reality dan virtual reality karena ini teknologi yang baru-baru saja ngetren, walaupun sebenarnya teknologi lama, dan ini akan menjadi suatu teknologi yang bisa mengubah masa depan kita. Nah, ini dululah. Sekarang ini tanpa kita sadari itu kita sedang hidup di empat dunia ya. Nah, yang pertama dunia nyata, sebetulnya dunia nyata ya, dunia di kehidupan kita sehari-hari ini ya. Kita berinteraksi bersama sesama makhluk hidup secara langsung, bersama manusia, kemudian bersama hewan, dan melakukan bercocok tanam. Nah, itu dunia nyata yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian di sisi dunia nyata ini ada dunia goib. Nah, kalau di situ saya gambarkannya aura-aura yang berwarna, karena saya sendiri sebenarnya tidak pernah melihat hal-hal seperti itu. Cuman kata orang-orang itu mereka ada warnanya gitu. Saya kurang paham, mungkin dari peserta atau mungkin dari penulis ada yang punya indera keenam ya, yang bisa melihat hal seperti itu. Walaupun saya sendiri sebenarnya juga belum pernah melihat, tapi saya percaya dunia itu ada karena kebetulan itu ponakan saya 5 tahun itu bisa melihat, dan dia bilang itu di depan mata saya. Nah, itu kan serem ya. Tapi dunia yang ketiga ini lebih serem, lebih membahayakan, yaitu dunia maya. Kenapa saya bilang ini yang paling membahayakan? Karena di dunia maya itu kita sering sekali orang-orang itu mudah terhasut, mudah termakan hoax, bahkan yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Yang tidak tahu agama mendadak tahu agama. Nah, itu kan nggak tahu, itu serem sekali itu. Bahkan kita dengan mudah percayanya berita di internet daripada omongan orang tua. Itu lebih berbahaya lagi. Oleh karena itu, di dunia maya ini kita harus berhati-hati. Nah, sekarang dunia yang keempat itu adalah dunia virtual. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di dunia virtual. Kita masuk ke dunia yang isinya itu data-data digital. Nah, itu mungkin hanya beberapa orang saja yang sudah pernah masuk ke dunia virtual. Saya yakin dari peserta juga sudah pernah ada yang masuk tanpa disadari. Baik, karena keterbatasan waktu, saya tidak mungkin berceramah panjang lebar tentang 4 dunia ini. Nah, di masa depan akan ada beberapa prediksi teknologi yang bisa mengubah masa depan kita. Nah, ada AI, ML, DL atau Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning. Ini kemarin di part 1 sudah dibahas sama Pak Agus Pratondo. Nah, mereka ini adalah konsep cara berpikir manusia. Bagaimana caranya sistem itu berpikir seperti manusia. Kemudian ada teknologi IQ of Things. Ini pengembangan dari IoT, Internet of Things. Ya, di mana barang-barang hardware itu memiliki IQ. Bagaimana caranya mengoperasikan hardware ini berdasarkan IQ. Ini implementasi AI kepada IoT, namanya IQ of Things. Nah, kemudian ada teknologi XR, XR ya, Extended Reality. Nah, Extended Reality itu adalah istilah dari teknologi yang melingkupi MR atau Mixed Reality, di mana MR ini adalah gabungan dari AR, Augmented Reality, dan Virtual Reality. Ini adalah teknologi yang membawa kita sebagai manusia itu ke dunia virtual. Nah, kemudian ada teknologi e-sport. Nah, ini beberapa tahun belakangan ini rame nih e-sport ini, identik dengan game online. Ya. Nah, mereka adalah suatu teknologi yang menggabungkan para atlet dunia online untuk berkompetisi. Seperti itulah. Kemudian ada Mega Cloud. Nah, Mega Cloud itu adalah teknologi yang menyimpan data-data di awan, istilahnya di awan itu berhubungan dengan jaringan internet. Seperti kita berhadapan di webinar ini kan menggunakan teknologi Mega Cloud. Sekarang kita sedang belajar online juga sedang menggunakan teknologi Mega Cloud karena semua interaksi kita melalui internet. Baik. Selanjutnya, nah secara langsung ini ya, mungkin kalian sudah pernah ada yang menggunakan perangkat VR, AR, dan MR. Bedanya apa sih?
Ada VR, AR, dan MR. Aryo, Hadir, Pak. coba Hadir, Pak. Hadir. tanya ke peserta 2 orang yang tahu AR dan VR, tolong angkat tangan dan diizinkan berbicara. Saya ingin tahu dulu. Oh, siap. Buat teman-teman yang sekiranya pengen jawab apa itu AR VR, boleh angkat tangan. Oh, di sini ada Maria Christine nih. Sebentar. Saya nggak bisa nge-allow, Pak. Kalau buat bicara. Co-host yang lain. Oh, udah. Jangan baca di slide ya. Jangan baca di slide. Monggo Maria Christine. Ya. Halo Maria Christine. Halo, saya tadi cuman raise tangan saja untuk ucapan selamat pagi, Pak. Oh, ini jawab. salam. Tapi kalau mau menjawab silahkan. Maaf Ibu atau Ibu atau Mbak ya. Boleh. Tapi Ya, saya gimana itu, Mbak? belum mengerti, Pak. Oh, belum mengerti. Abang Adi. Oh, sama-sama Ibu. Ya. Tetap semangat standby di depan layar Ibu. Masih standby di depan. Menarik soalnya, Pak. Iya. Terima kasih. Mungkin Aryo yang raise hand bisa ini. Ada lagi Pak nih, Adinda Laras. Oh iya, silahkan. Belum, udah. Monggo Adinda Laras. Ya, silahkan Adinda. Kira-kira apa perbedaannya VR dan AR? Tidak ada? Halo. Ini belum di-unmute dari Adinda Laras. Kayaknya lagi ninggalin isinya atau. Oke lah, kita lanjut saja lah ya. Oke, nanti kita lanjut lama. Oke, nah, secara garis besar, VR itu adalah suatu konsep teknologi yang membawa kita selaku manusia atau penggunanya itu ke dunia virtual, full virtual. Ya. Nah, jadi kita benar-benar masuk ke dunia virtual yang isinya adalah data-data digital. Nah, sedangkan AR, ya, itu konsep teknologi yang menambahkan dunia nyata dengan data virtual atau data digital. Sehingga kita masih ada di dunia nyata kita masih melihat sekeliling dunia nyata kita, sedangkan data-data virtual itu statusnya hanya menambahkan, augment, dan dari kata augment, hanya menambahkan, memberikan informasi tambahan terhadap objek nyata. Nah, ada lagi istilah mixed reality atau MR. Nah, ini adalah gabungan dari VR dan AR. Nah, ini lebih canggih lagi. Kalau di MR, ya, kita bisa berinteraksi dengan data virtual tadi. Seperti ngezoom, ya, zoom out, zoom in, mindahkan, atau bahkan memanipulasi objek virtual tadi dengan tangan kita. Nah, jadi kita seakan-akan hidup di dua dunia secara langsung. Dunia virtual dan dunia nyata. Nah, kira-kira seperti inilah. Ya. Kalau di VR, lingkungan kita, sekeliling kita secara 360 derajat itu adalah data virtual, data digital. Tidak ada dunia nyata lagi yang kita lihat. Tapi di AR, ya di AR kita masih bisa melihat dunia nyata kita, namun data virtual itu hanya menambahkan, augment, dari kata augment, hanya menambahkan saja objek-objek nyata kita di dunia nyata. Sedangkan MR atau mixed reality, nah kita bisa memanipulasi data virtual tadi. Sehingga data virtual tadi akan menjadi satu dengan benda-benda objek secara nyata. Istilah dari ketiga konsep tadi, ada VR, AR, dan MR,
itu dikenal dengan istilah XR atau Extended Reality. Itu adalah konsep di mana kita benar-benar hidup dan berinteraksi dengan data virtual tadi. Realitas yang dikembangkan, yang diperluas. Jadi kita objeknya itu bukan objek nyata, tapi bisa berupa objek virtual, objek bikinan sendiri, objek khayalan, dan kita bisa benar-benar memanipulasi, memindahkan, ngambil, melepas, dan lain sebagainya. Kemudian kita yang pertama adalah bahas VR dulu. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa VR itu adalah konsep yang membawa kita sebagai manusia itu benar-benar terjun ke dunia virtual. Kita tidak melihat lagi sekeliling kita di dunia nyata. Mata kita menggunakan suatu alat yang membawa kita yang isinya itu adalah dunia virtual tadi. Nah, ada beberapa syarat itu teknologi disebut VR. Yang pertama adalah closed system. VR itu adalah sistem yang tertutup. Ya. Mata adalah indera pertama yang merasakan itu VR. Selanjutnya, kita akan melakukan proses di otak kita akan melakukan proses adaptasi bahwa ini adalah dunia barunya. Nah, dia adalah benar-benar sistem yang tertutup karena mata kita yang melihat, mata kita benar-benar ditutup oleh alat yang disebut VR box atau VR gear. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah bahwa VR ini interaktif. VR ini interaktif. Kita bisa melakukan komunikasi dengan objek-objek virtual yang kita lihat di dalam dunia virtual tadi. Yang ketiga, immerse atau imersif. Imersif itu artinya kita terjun, kita benar-benar nyemplung ya. Kita nyemplung, kita terperangkap, kita tidak bisa kemana-mana. Benar-benar kita tuh nyemplung di dunia virtual. Mau melihat kemanapun itu adalah dunia virtual secara 360 derajat. Kita tidak bisa melihat lagi dunia nyata kita. Nah, itu imersif. Kemudian unlimited skenario. Artinya adalah di dunia virtual itu skenarionya tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Kita bisa membuat skenario yang simple, skenario yang jauh lebih kompleks lagi, itu bisa. Itu bagaimana si pengembang aplikasinya nanti membuat. Dan di VR ini skenarionya juga berbagai macam kondisi. Jika ini maka ini, jika ini maka ini, jika ini maka itu. Nah, jadi benar-benar unlimited skenario. Kita bisa membuat kehidupan virtual kita sendiri di sana. Dan ini sangat cocok bagi kalian ingin memiliki harapan impian, saya ingin jadi apa ya. Nah, kalian bisa belajar VR, kemudian kalian pura-pura menjadi apa yang kalian inginkan. Sepura-puranya kalian ingin terbang misalkan. Kalian membuat sosok Superman di badan kalian, kemudian langit-langit secara virtual, gedung-gedung secara virtual. Nah, kemudian kalian akan merasakan terbang di situ. Nah, di VR ini juga minim distraction, minim gangguan, minim pengaruh dari luar, ya, karena mata dan telinga kita benar-benar ditutup, ya, itu VR. Nah, sehingga kalau misalkan ada orang lain mungkin yang manggil, bisa aja nggak kedengeran gitu, karena telinga kita benar-benar sedang mengikuti dunia yang baru itu, dunia virtual itu. Mata kita sedang fokus dengan dunia virtual. Telinga kita juga sedang mendengarkan suara-suara yang ada di dunia virtual. Kecuali kalau kita misalkan ditabok, baru kita ngeh gitu kan. Distraksi masih ada, tapi itu minim. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan dunia virtual. Kalau distraksi itu masih minim. Nah, baik. Nah, sebenarnya VR ini teknologi yang pertama kali dikembangkan di tahun 57 dengan nama Sensorama. Nah, Sensorama ini suatu alat raksasa yang membawa penggunanya itu, ya tadi, konsepnya kita masuk ke dunia virtual dalam objek-objek 3 dimensi. Nah, jadi bayangkan ya kalau misalkan alatnya sampai sekarang seperti itu ya, kayak game arcade dingdong gitu ya. Kalau sekarang lebih praktis lagi. Nah, itu dulu alatnya seperti itu. Kemudian, nah, VR sendiri ada 2 tipe. VR sendiri itu ada 2 tipe alatnya. Yang pertama adalah seated VR. Sit artinya sit itu duduk, diam. VR yang diam. Kemudian ada standing VR, yaitu
virtual reality yang kita bermainnya itu bisa berdiri atau bahkan bisa bergerak ke beberapa arah. Nah, ini menggunakan alat yang berbeda. VR itu menggunakan alat yang berbeda. Seat VR ya atau namanya VR mandiri, kita hanya bisa diam saja, tidak bisa bergerak ke depan ke belakang. Kalaupun misalkan di dunia virtual itu kita kita ingin bergerak ke berbagai arah, kita bisa menggunakan controller, menggunakan joystick. Ya, menggunakan joystick. Berbeda dengan standing VR, kita bisa bergerak depan, belakang, kanan, kiri. Nah, karena di situ ada alat tambahan yang fungsinya untuk menciptakan ruang virtual atau room scale room scale alat tadi. Jadi dengan seat VR tidak ada alat seperti itu. Nah, lalu kira-kira penggunaan VR itu sampai sekarang itu buat apa sebenarnya? Ya, buat apa? VR ini lebih cocok ke arah simulasi sebenarnya kalau menurut saya ya, lebih arah ke simulasi. Karena apa? Banyak sekali simulasi-simulasi yang membutuhkan alat-alat besar, yang membutuhkan biaya yang banyak dan ruangan yang besar. Itu bisa digantikan dengan teknologi VR ini. Katakanlah ini, kita ingin belajar terbang sebagai pilot. Nah, kita kan harus modal pesawat ya secara normal ya. Kalau lancar nggak masalah, kalau misalkan nubruk, itu pesawat harganya miliaran. Nah, itu bisa digantikan dengan VR. Kita seakan-akan ada di dalam kokpit pesawat, di atas langit, kemudian dengan controller. Nah, paling diem aja di situ, ya di kursi, itu lebih minim. Atau mungkin di lokasi di pabrik, ya mengoperasikan alat-alat, barang-barang pabrik itu alatnya itu banyak sekali dan besar-besar dan mahal. Itu bisa disimulasikan dengan menggunakan virtual. Sekarang ini VR juga sudah banyak sekali digunakan sebagai video games. Ya, sebagai game. Di PlayStation juga ada VR-nya. Ya mungkin kalian juga sudah membeli beberapa perangkat VR. Kemudian juga bisa digunakan sebagai virtual tours. Virtual tours, kita berjalan-jalan tanpa harus ke lokasi yang asli kita lihat di VR box. Menggunakan VR juga untuk menonton video juga bisa. Dari sisi edukasi juga bisa, sosial interaksi bisa, dan belanja secara virtual juga bisa. Nah, sekarang ini penggunaan VR memang sudah ke beberapa ranah atau bidang. Hanya saja tidak banyak karena VR ini membutuhkan alat khusus agar kita bisa menggunakan atau bisa terjerumus ke dunia virtual tadi. Nah, ini ada contoh beberapa penggunaan VR nih. Ini ada wahana VR. Nah, ini ada simulasi pesawat, ada bom kar pakai VR, atau bahkan semacam tornado pakai VR. Nah, ini ada game Beat Saber yang sangat ngetren. Ini pura-pura jadi Harry Potter, ya terbang. Nah, semuanya disimulasikan menggunakan VR. Kita nggak tahu, mungkin wahana permainan ke depan itu bahkan seperti ini ya, seperti tipuan, kita hanya pakai headset VR, sekeliling kita biasa aja gitu. Ini wahana yang sudah ada, namanya VR Park. Nah, semua wahana menggunakan VR. Bahkan kita di sini, di sana, bahkan sampai terbang pun, padahal itu juga di di bawah, di lantai gitu. Nah, ini ada penggunaan VR yang lebih ekstrim. Mungkin dari kalian ada yang pernah melihat videonya. Saya nggak berani putar videonya karena menyedihkan. Menurut saya itu videonya menyedihkan. VR ini mempertemukan seorang ibu dengan anaknya yang sudah meninggal. Nah, ini kan nggak bisa dibayangin ya. Mempertemukan dengan anaknya yang sudah meninggal. Jadi waktu si ibu itu menggunakan VR box, itu dia melihat sosok anaknya dan berinteraksi dengan sang anak. Padahal anak itu sudah meninggal. Ini entah penggunaan VR yang benar atau yang salah atau yang kurang tepat ya, karena itu akan mempengaruhi psikologi sang ibu. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan VR gitu kan? Ada beberapa alat VR yang sebenarnya banyak beberapa alat VR yang sudah beredar dan banyak sekali vendor-vendor yang sudah menciptakan alat-alat VR ini. Nah, ada yang sebelah kiri itu ada Oculus
Rift, Oculus Rift. Dan yang di bawahnya ini, yang hitam, itu ada HTC Vive, HTC Vive. Nah, dua perangkat hitam ini merupakan standing VR. Merupakan standing VR. Karena mereka punya alat yang selain controller itu yang menciptakan ruangan virtual. Nah, yang putih ini adalah Oculus Go. Dia adalah seated VR. Dia tidak memiliki suatu alat yang menciptakan ruangan virtual. Kontrolernya hanya satu. Nah, spesialnya Oculus Go ini, ya, dia memiliki PC mandiri, dia stand alone. Jadi tidak memerlukan PC atau perangkat eksternal atau komputer eksternal. Jadi kalian tidak perlu punya komputer sendiri, sudah ada komputer di dalamnya sini. Nah, kemudian yang di atas hitam itu ada Samsung Gear VR. Nah, itu adalah perangkat buatan Samsung yang memiliki sistemnya sendiri, yaitu dari Oculus juga. Oculus itu sudah diakuisisi Facebook dari tahun 2015 atau 14 kalau tidak salah. Nah, ini menggunakan perangkat HP. HP kita nanti dimasukkan ke ke depan. Nah, kemudian ada Sony PlayStation VR. Nah, ini juga yang sudah banyak sekali dipasarkan. Kita menggunakan mesinnya PlayStation. Dan ada yang kayak kardus itu Google Cardbox. Nah, sebenarnya saya di sini sudah menyiapkan contohnya. Kelihatan nggak kira-kira ya? Nah, ini adalah Oculus Go. Ya, Oculus Go. Nah, ini adalah Oculus Go. Di sini sudah ada seluruh elemen dari PC. Ada prosesornya, ada RAM-nya, ROM-nya, grafiknya, dan bahkan monitor. Bahkan monitornya juga sudah ada. Nah, kemudian ini saya ada alat satu lagi. Ini Samsung Odyssey. Ya, Samsung Odyssey yang menggunakan dua buah controller. Nah, Samsung Odyssey ini perangkat VR yang menggunakan PC seperti Oculus Rift dan HTC Vive. Nah, ini adalah perangkat standing VR karena bisa membuat ruangan virtual juga. Nah, ini yang bentuknya lebih murah. Satunya paling 30.000 sampai 50.000. VR box diisi HP kita. Nanti HP-nya dimasukkan ke alat ini, kemudian dimasukkan ke perangkat ini. Jadi kita menggunakan perangkat HP kita untuk melihat dunia virtual. Nah, oke. Selanjutnya ada beberapa video. Nah, ini ada video saya waktu saya main game. Ini saya main game Spider-Man. Lompat dari gedung sana ke gedung sini, lompat dari atas gedung ke bawah. Ini saya menggunakan perangkat HTC Vive. Nah, di pojokan situ ada kotak-kotakan itu ya, ada kotak kecil itu, dan di belakang saya itu adalah alat yang digunakan untuk membuat ruang virtual. Nah, kalau di prodi kita ini, di prodi TRM ya, ini main game itu kalau posisinya di lab itu riset, orang-orang nyebutnya. Wah, lagi riset gitu, karena posisinya di lab, padahal ya beneran main game gitu. Nah, kemudian, nah ini kondisi di mana mahasiswa saya bisa main game. Mahasiswa angkatan pertama semester 1. Saya ingin mahasiswa saya itu benar-benar merasakan dunia virtual. Jadi tidak hanya melihat materi di papan tulis, semuanya harus merasakan bagaimana menggunakan perangkat. Nah, perangkat yang digunakan itu adalah kemudian, nah ini adalah waktu sedang pameran. Ada seorang pengunjung menggunakan perangkat VR, main Beat Saber juga.
Nah, ini contoh standing VR dan seated VR. Ya, VR yang hanya duduk dan bisa berdiri dan bergerak. Ini juga posisinya sedang ada pameran kita. Mengenalkan orang-orang dengan perangkat VR. Baik. Nah, mungkin itu saja karena waktunya terbatas. Nah, ini ada video 360. Video 360 itu bisa dikatakan belum VR, belum sepenuhnya VR atau semi VR karena ada syarat yang hilang, yaitu interaktif dan unlimited skenario. Jadi video 360 itu VR tapi tidak sepenuhnya VR, semi VR. Karena ada dua syarat yang hilang. Di video itu kita tidak bisa melakukan interaksi. Kita hanya bisa melihat linear saja melihat. Dan skenarionya kita tidak bisa mengubah. Karena linear, kita tidak bisa misalkan, saya pengen dong ke sana, tidak bisa. Kita hanya bisa mengikuti video itu berputar. Beda sama kita main game. Ya, kita pengen dibikin salah, bisa dibikin salah. Karena tadi ada semacam kondisi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adalah AR atau augmented reality. Nah, augmented reality ini konsep yang menambahkan dunia virtual ke dunia nyata kita, yaitu augmented real object. Ya, syaratnya adalah dunia data virtual itu hanya menambahkan data nyata, karena hanya menambahkan, tidak bisa mengubah kondisi sesungguhnya. Ya. Nah, di AR itu sifatnya juga interaktif. Kita bisa melakukan beberapa manipulasi, manipulasi. Dan skenarionya adalah hanya mendetailkan kondisi nyata saja. Itu AR. Jadi sangat berbeda dengan VR. Nah, di tahun 68 itu ada Ivan Sutherland itu sudah menemukan alat AR pertama. Dan kemudian Steve Mann itu AR portable. Jadi si Steve Mann itu sudah menggunakan kacamata khusus, tapi dia juga membopong atau membawa komputer di punggungnya. Namanya iPad. Nah, AR ini ada dua metode. Yang pertama adalah menggunakan marker. Nah, di mana objek virtual ini akan muncul jika dia membaca suatu marker, yaitu suatu gambar tertentu, suatu gambar unik yang hanya memanggil objek tertentu saja. Nah, kemudian ada metode markerless. Nah, metode markerless ini ada beberapa. Ya. Yang pertama, dia membaca GPS kita atau lokasi kita, namanya geolocation. Atau membaca struktur wajah atau face detection. Ya, atau membaca atau melihat gerakan kita atau motion tracking, dan bisa juga melihat objek 3D secara langsung. Ya, misalkan ada gelas di scan, oh itu gelas, dia akan memunculkan objek tambahan. Nah, itu adalah yang markerless. Nah, AR sendiri penggunaannya sampai saat ini juga sudah ada beberapa bidang. Yang pertama ada simulasi, ya seperti tadi VR, kemudian games, property, education, komersial, assistance, ya, dan lain-lain. Nah, ini AR. Kira-kira seperti apa ini kan penggunaan AR-nya? Nah, ini ada karya mahasiswa bimbingan saya. Mereka membuat suatu alat atau suatu aplikasi AR untuk memasarkan properti di Podomoro. Di sini kliennya Podomoro. Kalau biasanya itu pengembang perumahan biasanya menggunakan maket objek 3 dimensi kan, yang mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau sekarang cukup menggunakan HP. Nah, bisa dilihat depannya, bisa dilihat belakangnya, atasnya, bahkan bagian dalamnya. Lantai satunya seperti apa, lantai duanya seperti apa, itu bisa dilihat. Nah, karena kita sudah di zaman yang berbeda, zaman virtual, maka selanjutnya objek virtual yang akan ke masyarakat. Nah, ini akan muncul, ini termasuk metode marker, menggunakan gambar pribadi yang akan memunculkan. Nah, waktu scan marker tersebut, objek rumahnya akan muncul. Oh, ini tipe ini dengan luas kan. Ada apa saja sih? Lantai satunya ini, lantai duanya itu. Nah, selanjutnya, nah ini yang sudah ngetren ini.
aplikasi FaceApp atau aplikasi Snapchat. Nah, mereka menggunakan teknologi Oh my AR. gosh, Leila. Markernya gosh, there's a apa? spider on your Adalah head. susunan atau struktur wajah kita. Jika kamera itu membaca wajah kita, maka dia akan menampilkan beberapa objek virtual. Kalau di sini contohnya laba-laba. Mungkin kalian ada yang wajah hewan atau bintang-bintang atau topi. Yaitu mereka membaca struktur wajah kita. Kalau wajah kita ditutup, maka objek itu akan hilang karena tidak akan terbaca. Nah, ini peralatannya. Hardware untuk AR itu bisa dikatakan jauh lebih mahal, atau bukan nggak jauh ya, lebih mahal dari VR tadi. Karena apa? Karena untuk membuat hardware AR ini diperlukan banyak sekali settingan dan kalibrasi dari sudut X, Y, Z, ya. Karena kita harus melihat objek nyatanya dulu, kemudian dikalibrasikan untuk nempel objek virtualnya tadi. Nah, ini lebih mahal. Yang sebelah kiri itu ada Meta 2, dibuat oleh Metavision. Ya, yang di bawahnya itu ada Microsoft HoloLens. Nah, ini yang baru ini, Microsoft HoloLens 2, dikembangkan oleh Microsoft. Dan yang di tengah itu ada Magic Leap, dikembangkan oleh Magic Leap. Dan yang di atas itu adalah Google Glass. Nah, kalian pasti tahu ya Google Glass ya. Nah, yang di sebelah kanan itu yang versi murahnya masih menggunakan HP. Ya, kita menggunakan HP kita dengan perangkat seperti tadi VR Box. Nah, ini adanya AR Box. Jadi kaca itu hanya merefleksikan apa yang ditampilkan di HP. Atau bisa menggunakan HP itu sendiri. Jadi HP itu adalah perangkat AR sebenarnya. Ya, karena mereka menggunakan kamera. Nah, di sini saya punya salah satu hardware di situ. Meta 2. Ini adalah perangkat AR. Nah, Meta dan HoloLens yang di sebelah kiri, ya, Meta dan HoloLens itu bukan lagi AR, tapi sudah masuk ke ranah MR atau mixed reality. Karena apa? Waktu kita pakai alat ini akan muncul objek di depan kita. Nah, kita bisa memanipulasi objek itu. Kita bisa berinteraksi. Ya, kita bisa memindahkan alat itu, menghapus, memperbesar, bahkan melempar. Nah, ini sudah masuk ke ranah MR, bukan lagi AR. Nah, berbeda dengan Google Glass. Google Glass itu walaupun saya belum pernah coba, tapi kalau dari review Google Glass itu masih AR ranahnya, belum masuk ke ranah MR. Karena di Google Glass itu hanya memberikan informasi saja. Misalkan kamu belok ke kanan, kamu belok ke kiri, lurus terus, oh itu ada rambu. Itu hanya informasi dari objek nyata tadi. Nah, ini ada salah satu produk AR yang dikembangkan oleh mahasiswa saya. Ini tugas mata kuliah. Di sini saya Lutfi akan mereview salah satu game augmented Jadi reality saya minta hasil buatan mahasiswa saya teman-teman membuat saya. aplikasi Nah, yang yaitu di siap sini pakai ada dan siap Kids dipasarkan, AR, yaitu itu kartu tentang mengenal pelajar. binatang lewat augmented reality. Nah, untuk mendapatkan aplikasinya di depan packagingnya itu ada link download untuk aplikasinya. Nah, di bawahnya di sini juga ada cara mendownloadnya. Untuk permainannya saya nanti mensimulasikan langsung. Masuk ke tampilannya di sini layarnya tidak full ya, tombolnya juga kecil, hurufnya kecil. Kita langsung aja ke kameranya. Nah, di kameranya itu kalau teman-teman saya itu buat harusnya binatang itu bisa gerak, namun di sini enggak. Nah, kotak-kotak di bawah itu adalah untuk mengisi tebak-tebakan hewannya. Di situ tuh ada yang nebak huruf pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kalimatnya, ada yang pakai bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya horse itu. Oke, cukup ya. Nah, di situ mereka membuat media belajar. Kalau biasanya anak-anak itu belajar hewan itu kan cuma lewat gambar 2 dimensi. Nah, ini
mereka memunculkan gambar itu menjadi objek 3 dimensi. Jadi tahu, oh si kuda itu dari depan, belakang, atas, bawah itu seperti ini secara 3 dimensi. Nah, bisa ditambahkan audio juga, gerakan-gerakan juga seperti itu. Nah, Today, ini I get to contoh, show you something very special. It's something we've been Microsoft looking forward to for many HoloLens 2, years. perangkat VR When we atau set out to build reality. HoloLens 2, we wanted to create something that you didn't need to learn how to use. You should just know it. And we call this instinctual interaction. Let me show you. Now, as Alex mentioned, HoloLens 2 is very comfortable. It fits just like a hat. And the only thing that's even more effortless is how I'm automatically signed in. With Windows Hello and RF authentication, the HoloLens 2 is actually signing me in as I put on my device. Now, not only does the HoloLens 2 recognize me, it also recognizes my hands. Look at this, fully articulated hand tracking. And as I move my hands around, the HoloLens 2 is actually calibrating to my unique hand size. And of course, not only does the HoloLens 2 recognize me and my hands, it also recognizes the world. Welcome to my mixed reality home. This is the place where I have all the apps and content that I use every day. Let's check some of them out. Now, I've seen many people put on HoloLens for the first time, and the first thing people do when they put on the device is they reach out their hands and try and touch the holograms. And now, you can. Look at the way that the hologram's responding to my hand, almost inviting me to touch it. And in fact, I can just grab this corner to resize it. Oke, di situ didemokan kita tidak menggunakan controller apapun seperti VR, tapi benar-benar tangan kita. Nah, di situ MR benar-benar memanipulasi objek virtual itu dengan tangan kita. Kita benar-benar hidup di dunia virtual dan dunia nyata secara bersamaan menggunakan perangkat Microsoft HoloLens tadi. Nah, ini mungkin yang bertanya-tanya nih, ya, kira-kira bagaimana cara membuat aplikasi AR dan VR gitu kan? Nah, itu sebenarnya susah dijelaskan ya. Nah, tapi ada beberapa software yang gratis dan berbayar yang bisa kalian gunakan. Ada Unreal Engine dan Unity. Unreal Engine dan Unity itu sebenarnya game engine ya, software membuat game. Kemudian ada Vuforia. Vuforia itu adalah software database-nya, database untuk marker. Kemudian bagi kalian yang minim programming, kalian bisa menggunakan Melia Lab dan Assembler. Nah, mereka adalah software yang membuat VR dengan minim skill programming-nya. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian ini mungkin yang statusnya masih mahasiswa, sekaligus saya promo bahwa di KK kita, di prodi kita itu ada lomba. Salah satunya adalah aplikasi AR VR. Nah, bagi kalian yang berminat mengikuti lomba berkelas internasional ini, kalian bisa mengikuti materinya, salah satunya AR VR tadi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, ya bisa kalian tengok link yang ada di situ.